Apa benar ada jalur kereta api menuju Bantul? Tentu saja ada, dan itu bukan hanya isapan jempol belaka. Bantul mempunyai jalur kereta api dari Yogyakarta dan menuju juga ke Kulon Progo. Penasaran? Mari kita lihat bersama di Senyum Indonesia. Saat menikmati sarapan pagiku di sekitaran Terminal Ngabean Kota Yogyakarta, aku melihat sebuah bangunan yang unik. Setelah aku mencari informasi mengenai bangunan tersebut, ternyata bangunan tersebut adalah bangunan stasiun kereta api. Mengapa bisa ada di situ? Akhirnya aku coba mencari lebih jauh informasi tersebut, dan benar saja aku menemukan beberapa literatur mengenai jalur kereta api itu. Stasiun Besar Yogyakarta atau sekarang Stasiun Tugu, selain memiliki jalur yang mengarah ke barat dan juga ke timur, terdapat juga jalur kereta api yang mengarah ke utara dan juga ke arah selatan. Jalur kereta api yang ke arah selatan melalui wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Sisi selatan dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Lintas ke arah selatan tersebut merupakan jalur terusan dari Semarang, Solo, Yogyakarta, yang merupakan jalur kereta api pertama dan dikelola oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun pertama yang akan kita jumpai ke arah selatan adalah Ngabean. Dan kini aku sudah tiba di Stasiun Ngabean. Stasiun Ngabean saat itu memiliki lebih dari 2 jalur pemberhentian kereta api. Stasiun Ngabean masih melayani perjalanan kereta api hingga kisaran tahun 1973. Setelah tidak aktif, Stasiun Ngabean dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Dan sekarang bisa kita lihat area emplasemen stasiun yang digunakan sebagai lahan parkir bus pariwisata. Selain bangunan, di Stasiun Ngabean masih bisa kita jumpai sisa-sisa peninggalan kereta api. Di sana masih ada tuas pemindah wesel, sinyal masuk dan sinyal keluar stasiun, roda gerbong, serta rel jalur 1 yang sengaja ditampakkan untuk memberi tanda bahwa lokasi tersebut memang pernah ada sejarah perkereta apian. Dan beginilah kondisi Stasiun Ngabean saat ini. Setelah beberapa saat, aku segera melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun selanjutnya. Oh iya, mengapa ada jalur kereta api di sini? Pada awalnya, jalur ini oleh pemerintah Hindia Belanda dimanfaatkan untuk angkutan hasil bumi dari daerah pedalaman Jawa bagian tengah, atau disebut sebagai Forsten Landen, yaitu wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Forsten Landen merupakan daerah paling produktif di sektor pertanian, tetapi daerah ini ketika itu sulit untuk dijangkau. Dengan dibangunnya jaringan rel kereta api, pada saat itu diharapkan akan mempermudah proses pengangkutan hasil bumi dan juga produk olahan tanaman tebu dari wilayah Forsten Landen menuju ke daerah pelabuhan di pantai utara Jawa yang berada di Semarang. Jalur kereta api dari Yogyakarta ke arah selatan dimulai pembangunannya pada kisaran tahun 1895. Selain membangun jalur rel kereta api, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij juga membangun stasiun pemberhentian lengkap dengan fasilitas pendukung,
termasuk menyiapkan rumah dinas untuk pegawainya. Pada lintas selatan ini dibangunlah beberapa halte dan stasiun pemberhentian kereta api. Dari beberapa stasiun tersebut terdapat juga stasiun yang memiliki jalur cabang lagi. Jalur cabang tersebut akan terhubung dengan pabrik gula yang paling terdekat. Dan aku pun tiba di sebuah halte kecil di kawasan Dongkelan. Menurut informasi, dahulu halte ini tidak seperti sekarang yang berada di depan kompleks Pasti. Bentuk awalnya hanya seperti sebuah gubuk ataupun pos ronda. Bentuk yang sekarang merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan awal yang telah rusak. Dan seperti inilah bangunan perhentian Dongkelan saat ini, berada di tepi jalan Bantul yang sangat padat. Aku pun lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan, mencari sebuah stasiun yang terdapat di tengah perkampungan. Menuju ke stasiun ini, aku melintasi jembatan lori yang digunakan untuk menghubungkan antara pabrik gula Padokan atau Madukismo dengan stasiun Dongkelan ataupun stasiun yang akan kita tuju. Dan inilah stasiun yang kita tuju yang bernama Winongo. Jalur stasiun ini dahulu memiliki beberapa jalur pemberhentian kereta api, dan pada salah satu jalurnya memiliki cabang menuju pabrik gula Padokan atau saat ini yang lebih dikenal dengan nama pabrik gula Madukismo. Setelah nonaktif, stasiun ini juga beralih fungsi. Sekarang bangunan stasiun Winongo difungsikan sebagai tempat pertemuan serta menyimpan barang inventaris warga dusun Glodong. Menurut sebuah artikel di tahun 60-an atau 70-an ketika jalur ini masih beroperasi, tiket kereta api dari stasiun Winongo harganya hanya Rp1, berlaku untuk kereta api yang menuju ke Bantul ataupun Palbapang serta kota Yogyakarta. Penumpangnya sangat ramai di hari Lebaran dan ketika berlangsung perayaan Sekaten di Keraton Yogyakarta. Setelah dari stasiun Winongo, aku meneruskan perjalanan ke arah selatan. Menurut informasi, dahulu terdapat sebuah halte yang berada di wilayah Cepit. Namun aku tak bisa menemukannya. Kabarnya halte Cepit telah hilang tak berbekas. Lokasi halte tersebut diperkirakan berada di sekitaran pos polisi Pertigaan Cepit, Jalan Bantul. Aku pun terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Dan akhirnya aku tiba di kota Bantul. Di sekitar jalan raya ini terdapat sebuah stasiun, Stasiun Bantul atau Stasiun Pasar Bantul namanya. Stasiun ini juga memiliki jalur yang terhubung dengan jaringan jalur kereta api yang menuju ke pabrik gula Bantul. Sama halnya dengan Stasiun Ngabean dan juga Stasiun Winongo. Stasiun Bantul setelah melalui masa baktinya juga kini beralih fungsi. Karena bangunan stasiun letaknya sangat strategis di seberang pasar Bantul, beberapa waktu lalu bangunan stasiun ini dimanfaatkan oleh warga sebagai warung makan dan juga bengkel sepeda motor. Namun kini telah berubah menjadi kantor sebuah organisasi olahraga. Sekilas wujud bangunan masih sama seperti aslinya. Namun jika diamati lagi maka akan terlihat beberapa perombakan yang disesuaikan dengan fungsinya saat ini.
Dari stasiun Bantul ini masih ada satu lagi stasiun di selatan Bantul, yaitu stasiun Palbapang. Aku segera menuju ke arah stasiun Palbapang, melintasi jalan yang sangat terik meski jam baru menunjukkan waktu sekitar 8.30 pagi. Ketika masih aktif, stasiun Palbapang menjadi yang paling besar statusnya yang berada di lintas selatan kota Yogyakarta. Rasanya tak sabar aku ingin segera tiba ke sana dan melihat apa yang tersisa dari stasiun Palbapang. Tak lama aku tiba di lokasi yang kutuju. Beginilah kondisinya. Saat ini berubah fungsi menjadi kantor dari terminal bis Palbapang. Stasiun ini memiliki emplasemen yang luas dan di sebelah timurnya terdapat sebuah depo perawatan lokomotif. Sama seperti stasiun lainnya di lintas selatan Yogyakarta, stasiun Palbapang mulai dinonaktifkan pada tahun 1973 ketika angkutan jalan raya mulai lebih diminati oleh masyarakat. Dan pelebaran jalan mau tak mau berimbas pada angkutan berbasis rel ini. Jalur kereta arah selatan Yogyakarta ini pun harus menerima nasibnya kalah bersaing dengan angkutan lainnya. Sekarang stasiun Palbapang hanya tersisa bangunan utama dan juga alat pompa air serta deretan rumah dinas pegawai saja. Untuk bangunan depo perawatan lokomotif hanya tersisa bagian pondasinya. Stasiun ini sebelum tahun 1942 bukan merupakan stasiun terminus atau paling ujung dari jalur selatan Yogyakarta. Masih terdapat terusan jalur kereta api ke arah barat menuju ke Kulon Progo bagian selatan. Namun kabarnya semua telah dibongkar di masa pendudukan Jepang dan dipindahkan ke Burma. Di sepanjang perjalanan tadi, aku teringat sebuah ungkapan dari seorang penulis, Paulo Coelho. Hidup kita adalah perjalanan yang konstan dari lahir sampai mati. Pemandangan berubah, orang-orang berubah, kebutuhan kita berubah. Tetapi kereta terus bergerak. Hidup adalah kereta, bukan stasiun.